Ya, Sinteyong tegur pemain timnas Indonesia yang masak mie instan saat TC di Turki. Informasi bola selanjutnya, timnas Indonesia bakal dapat suntikan tenaga baru. J.Ites ambil sumpah WNI pada Kamis pagi. Dan yang terakhir, belak-belakan kiper utama KMSK Denze puji kualitas Marcelino Ferdinand kepada media Eropa. Saya yakin dia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengkonfirmasi pemain timnas Indonesia yang memasak mie instan di sela-sela pemusatan latihan di Turki dalam rangka persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Ia mengungkapkan bahwa kedua pemain yang bersangkutan yaitu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman sudah mendapatkan teguran dari pelatih Sinteyong. Oh iya mas, ada pemain timnas Indonesia yang masak mie instan dan sudah ditegur oleh Coach Shin, kata dia saat dihubungi oleh Tempo pada Selasa. Sebelumnya viral di media sosial, salah seorang pemain timnas Indonesia diduga tengah memasak mie instan di dalam kamar hotelnya. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh akun X yaitu @idn_aboard pada hari Selasa 26 Desember. Unggahan tersebut kemudian dibalas oleh akun X lainnya yang bernama @mafiawasit dengan sebuah tangkapan layar dari Instagram story eksklusif Marcelino. Terlihat seorang pemain yang diduga Witan sedang memasak mie instan goreng. Ya, hal ini kemudian menimbulkan berbagai respon negatif dari netizen Indonesia. Mayoritas menyayangkan tindakan kedua pemain tersebut sampai membandingkan sikap pemain lokal dan naturalisasi di tubuh skuad Garuda. Nova mengatakan Marcelino dan Witan tidak akan mendapatkan hukuman, namun keduanya diingatkan agar tak lagi melakukan hal serupa. Ia juga menyebut bahwa Sinteyong turut mengingatkan pemain lain supaya tetap menjaga kondisi dan tidak menyanyiakan kerja keras yang selama ini sudah dilakukan. Tidak hanya pemain yang bersangkutan, tetapi termasuk semua pemain diingatkan untuk menjaga kondisinya karena kita sudah kerja keras selama di Turki dan jangan hilang gara-gara kondisi tidak baik karena asupan makanan, ujarnya. Ya, mantan pemain Persib Bandung yang kini berusia 45 tahun itu memastikan tim kepelatihan akan lebih ketat dalam mengontrol asupan pemain selama berada di Turki hingga bertanding di Qatar pada tahun depan. Pemusatan latihan timnas Indonesia sendiri bakal berlangsung sampai 6 Januari. Setelah itu mereka dijadwalkan untuk memulai kiprah di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak pada 15 Januari 2024. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, timnas Indonesia akan mendapatkan suntikan tenaga baru menjelang akhir tahun 2023. Skuad Garuda sebentar lagi bakal diperkuat oleh J.Ites, pemain yang kini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. J.Ites dijadwalkan untuk diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada Kamis 28 Desember 2023 pagi. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Wilayah Toka Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Khuldun. Oh iya, sudah terkonfirmasi akan diambil sumpah nanti pada tanggal 28 Desember pukul 9 pagi, baru atas nama J.Ites, kata Ibnu. Namun, Ibnu masih belum bisa memastikan pengambilan sumpah untuk Nathan Choaon yang juga proses perpindahan kewarganegaraannya berjalan bersamaan dengan J.Ites. Nathan saat ini belum ada konfirmasinya, kata Ibnu. Dia setelah diambil sumpah kewarganegaraannya, Jay tinggal menyisakan satu tahapan lagi sebelum bisa membela timnas Indonesia. Tahapan tersebut adalah perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Belanda ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Dan sekedar informasi, baru-baru ini juga timnas Indonesia sudah ketambahan satu amunisi jelang Piala Asia 2023. Pemain yang baru merampungkan proses perpindahan kewarganegaraan itu adalah Justin Hubner. Ya, pemain Wolverhampton U23 ini pun masuk dalam pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Turki jelang Piala Asia 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri menjelang tampil di Piala Asia 2023. Skuad Garuda kini melakukan pemusatan latihan atau TC di Turki. Setelahnya, Timnas Indonesia akan bergerak ke Qatar. Timnas Indonesia sendiri tidak berbekal positif jelang tampil di ajang 4 tahunan tersebut.
Dalam 2 pertandingan yang dilakoni sebelum menjalankan pemusatan latihan di kota, skuad Garuda mendapatkan hasil yang buruk. Tampil 2 kali di dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia gagal meraih kemenangannya. Tim asuhan Sinteyong itu dilumat habis 1-5 oleh Irak dan dipaksa bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Filipina medio November 2023 kemarin. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke mengatakan banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh timnas Indonesia. Saya pikir banyak hal yang harus dibenahi. Yang pertama adalah kami harus melihat hasil positifnya, tapi tentu yang kedua kami harus melihat sesuatu yang berjalan ke arah yang salah. Kami harus melakukan ini secara individual dan secara kolektif sebagai tim, kata pemain berusia 30 tahun itu. Oleh sebab itulah Klok menilai pemusatan latihan yang dilakukan ini sangat penting untuk saling mengoreksi. Tidak hanya itu, pemain milik Persib Bandung ini menilai pemusatan latihan ini akan meningkatkan keakraban antar para pemain. Ya, sekedar informasi saja, PSSI telah memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC di Turki menjelang Piala Asia 2023, 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Ya, sejatinya Sinteyong sudah memanggil 29 pemain yang diterbangkan ke Turki. Namun jelang keberangkatan Yance Sayuri dicoret karena memang masih belum pulih total dari cederanya. Dan selama di TC Turki, timnas Indonesia melakoni laga uji coba kontra Libya nanti di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari 2024. Kemudian melawan Iran pada 9 Januari di Qatar. Selanjutnya berdasarkan keputusan terbaru, AFC mengizinkan tim untuk mengirimkan 26 pemain untuk berlaga di Piala Asia 2023. Praktis hanya akan ada 2 pemain akan dicoret dari skuad merah putih nantinya. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Jepang pada grup D Piala Asia 2023, 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Dan di informasi bola yang terakhir, pemain timnas Indonesia yang saat ini berkarir di sepak bola Eropa yakni Marcelino Ferdinand mendapatkan pujian dari kiper utama KMSK Deinze. Marcelino Ferdinand menjadi pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain di klub Belgia, KMSK Deinze. Ia didatangkan pada 1 Januari 2023 lalu. Gelandang timnas Indonesia itu didatangkan oleh KMSK Deinze dari kontestan BRI Liga 1 yakni Persebaya Surabaya dengan status bebas transfer. Sejak didatangkan dari Persebaya Surabaya ke KMSK Deinze, Marcelino Ferdinand telah tampil sebanyak 4 pertandingan dengan torehan 1 gol. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Marcelino terjadi ketika timnya KMSK Deinze berhadapan dengan RE Vierten pada April 2023 silam. Ketika itu Marcelino Ferdinand mencetak gol kemenangan bagi timnya di pertandingan Challenger Pro League Relegation Playoffs dan pada duel tersebut KMSK Deinze menang dengan skor 3-1. Meski demikian, perjalanan Marcelino Ferdinand bersama KMSK Deinze di musim ini tidaklah berjalan dengan mulus dan hanya mencatatkan 4 laga saja. Pasalnya pemain andalan Sinteyong di timnas Indonesia itu mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen untuk memperkuat KMSK sejak bulan September sampai akhir tahun ini. Namun sebelum menderita cedera pada September silam, Marcelino Ferdinand ternyata kerap menampilkan skill yang apik saat latihan ataupun ketika bertanding bersama KMSK Deinze. Ya, hal tersebut membuat Marcelino Ferdinand mendapatkan sorotan dari rekan satu timnya di KMSK Deinze yakni yang bernama Nacho Miras yang merupakan kiper utama di tim itu. Nacho Miras yakin jika kemampuan Marcelino Ferdinand bisa membuatnya masuk ke tim utama dan membantu KMSK Deinze promosi ke kompetisi tertinggi Liga Belgia. Akan tetapi penjaga gawang asal Spanyol itu menegaskan bahwa hal tersebut bisa dilakukan oleh Marcelino jika dirinya bisa konsisten menjaga performa terbaiknya di atas lapangan.